sikap itsbat dan taslim ditunjukkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau ketika mengomentari salah satu hadis, dan ini beliau menyampaikan sikap bukan hanya sikap beliau seorang saja. Beliau menyampaikan sikap para ulama lain. Ya. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli ilmi. Sudah banyak ahlul ilmi yang mengatakan fi hadzal hadis, dalam hadis ini, wa ma yushbihu hadza min ar-riwayati minas sifat. Nah, ini nas-nas sifat, sikap taslim dan itsbat tadi berawal dari sikap itsbat. Karena sifatnya diitsbat, ya, atau dia ada kesiapan untuk mengisbat sifat yang ditetapkan oleh nas, maka manakala nasnya datang dia taslim. Wa nuzulur rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, turunnya Allah setiap malam. Qalu qad thabatatir riwayatu fi hadza. Para ulama Ahlussunnah mengatakan riwayatnya sudah sabit, sudah sahih membawa penjelasan itu. Wa yu'manu biha, maka diimani, wala yutawahhamu wala yuqalu kaif, tapi tidak dibayang-bayangkan, ya. Tidak diilustrasikan wujud visualnya, tidak dikatakan bagaimananya. Hakadha ruwiya an Malik wa Sufyan ibn Uyainah wa Abdullah ibn Mubarak. Tentu para ulama yang lain, tapi ini perwakilan. Malik itu imamnya Madinah, Ibnu Uyainah itu imamnya Mekah, Ibnul Mubarak itu imamnya wilayah timur, Khurasan dan sekitarnya. Jadi semuanya terwakili. Ya. Wilayah-wilayah yang jadi pegangan umat Islam dalam menimba ilmu. Annahum qalu fi hadil ahadits, bahwa mereka mengatakan amirruha bila kaifa. Nah, dilancarkan apa adanya tanpa menambahkan penjelasan bagaimana. Ya, modalitasnya. Hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Ini penegasan Imam At-Tirmidzi, murid daripada Imam siapa? Al-Bukhari. Al-Bukhari murid daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad murid daripada banyak ulama, ya, termasuk Ibnu Uyainah ini, dan juga murid Imam Asy-Syafi'i. Dan seterusnya ke atas. Amal Jahmiyah, adapun kalangan Jahmiyah, fa'angkarat hadir riwayat. Ini sikap yang menafikan. Atau semi Jahmiyah, setengah Jahmiyah, yang ragu-ragu. Nah, nanti akan mengambil salah satu dari empat sikap tadi. Mendustakan, ya, ataupun menganggapnya ilusi, ataupun mengganti maknanya, ataupun mengosongkan maknanya, mengosongkan kejelasan maknanya. Fa'angkarat hadir riwayat wa qalu hadza tashbih. Nah, ini dikatakan ini ayat-ayat ini atau hadis ini mengandung tashbih, sehingga perlu diubah. Nah, padahal dalam Al-Qur'an pun ada wa qad dzakarallahu azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in, di lebih dari banyak tempat, fi min kitabihi, di Al-Qur'an, al-yada was-sam'a wal basar. Ya. Fa ta'awwalatil jahmiyatu hadhil ayat, muncul kata ta'awwalat. Ya. Tapi sebetulnya ta'awwalat ala ghairi ta'wilihi. Fassarat ala ghairi ma fassara ahlul ilmi wa qalu innallaha lam yakhluq adama biyadihi. Nah, sebetulnya penafian. Dia mengingkari kenyataan realiti bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, dengan tangannya. Maka ada ayat yang menunjukkan, memberitahukan itu, dia akan ganti maknanya. Wa qalu inna makna. Nah, ini makna. Maksudnya makna itu maksudnya adalah takwil atau tahrif, dialih-alingkan ke pengertian yang lain. Makna liyadi hahuna al-quwwah, ya, atau al-qudrah. Wa qala Ishaq ibn Ibrahim, ya, Imam Ibnu Rahawai atau Rahuyah, kawannya dan seniornya Imam Ahmad, sekaligus guru Imam Al-Bukhari. Jadi guru daripada gurunya Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan innama yakunu tashbih. Tashbih itu penyerupaan Allah dengan makhluk atau sifat Allah dengan sifat makhluk itu idza qala, kalau kita mengatakan yadun kayadin, artinya yadullah kayadil makhluk, au mithlu yadin, atau sama dengan tangan makhluk, padahal tidak sama, jauh lebih sempurna. Ya. Walaupun punya fungsi yang sejenis, ya. Allah dengan tangannya itu menggenggam sesuatu, makhluk pun dengan tangannya apa? Menggenggam sesuatu, tapi tidak sama dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Au sam'in kasam'in au mithlu sam'in. Fa idza qala, adapun kalau dia mengatakan sam'un, ya, ini mestinya ada kata la. Kurang, ya. Bisa dicek nanti di Sunan At-Tirmidzi langsung. Maaf, fa idza qala, bukan, ini sudah benar ya. Fa idza qala, kalau dia mengatakan sam'un ka sam'in au mithlu sam'in fa hadza at-tashbih. Itulah tashbih. Ya.
Kalau sekedar menetapkan Allah punya tangan atau Allah punya pendengaran, itu bukan tasbih. Tapi kalau dia mengatakan tangan Allah serupa atau sama dengan tangan makhluk, pendengaran Allah sama dengan tangan makhluk, fahadha at-tashbih. Wa amma idza qala kama qala Allah. Adapun kalau mengatakan seperti dikatakan Allah, yadun wa sam'un wa basarun wa la yaqulu kaifa, tidak mengatakan bagaimananya, wa la yaqulu mithla sam'in, tidak mengatakan sama. Perhatikan. Kaifa dengan apa? Mithlu. Ini berarti tadi mazhab atau sikap apa? At-takyif wa tamtsil. Ini pun kalau kita cari orangnya sulit. Karena jarang orang melakukan, tidak ada keperluan menyamakan. Ya. Walaupun pernah ada, tapi lebih banyak sebagai tuduhan dari kalangan yang mengingkari sifat kepada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Wala yakulu mithla sam'in wala kasam'in fahadha la yakunu tashbihan. Maka itu bukan tasbih. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala fi kitabi, sama dengan yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Satu poin saya ingin tunjukkan di sini. Perhatikan. Apakah ayatnya menyebut sam'un dan basarun dengan kata sam'un dan basarun sebagai sebuah sifat ini? Tidak. Ayatnya berbunyi apa? Wa huwas samiul basir. Ayatnya tidak mengatakan wa huwa dzu sam'in wa dzu basarin. Tapi Imam At-Tirmidzi bisa menyimpulkan Allah itu ada sam'un dan basarun. Ini maknanya beliau tidak mentafwid. Sebab beliau bisa memahami itu dari kata as-sami', ya, yang merupakan ini apa namanya sifah, ya, yang diserupakan dengan isim fa'il, ya, mirip dengan as-sami', ya, musyabbah bismil fa'il. Itu bisa dipahami ada sam'un. Jadi as-sami' dzu sam'in, ya. Bahkan sam'in wasi'a sam'ul aswat, kata Sayyidah Aisyah, pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in, dan Allah itu bima ta'maluna basir. Ya. Artinya Imam At-Tirmidzi memahami ayat ini, ya, dan menganggap bahwa dalalahnya atau kesimpulan atau penunjukan bahwa ayat ini menunjukkan Allah punya sama dan basar itu kama qala Allah. Memang seperti itulah. Jadi al-imrar kama ja'at bukan berarti tidak dipahami makna. Justru ayat itu diterima, dipahami maknanya, tetapi tidak ditambah-tambah dengan takyif dan apalagi tamtsil.